Inti yang kena disampaikan oleh Iskandar Muda bahawa digitanya wajib terjaga syariat Nabi Muhammad yang na di Acehnya. Dan gitanya beralih berakidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitanya beralih Khawarid, akidah Khawarid. Gitanya tetamu akidah Mu'tazilah. Gitanya tetamu dalam akidah Rafidi Syiah. Gitanya tetamu akidah orang yang menjenggot do hitam Wahabi. Wahabi yang ke Khawarid. Tahu begahnya. Masa Ramadan na Wahabi golong dalam tapi benih-benih yang katrib kana. Wahabi yang tubuh mantau yang berbeda, pikiran sama. Menang ayah kan? Nyo sekadar atas yang muda begah. Oleh karena itu beliau berkata, janganlah sekali-kali kita itu masuk Mu'tazilah menaikkan Khawarid, Rafidi, Syiah. Andaina raja kitanya Iskandar Muda ino itu bak menatah balunya datanya, wahai raja, pakan hanya tak ikut atas yang nyan. Pakan kamu bu Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik netamu bu akidahnya pakan. Nanti jelaskan saya oleh raja. Maka niscaya raja kitanya akan dijawab nyangkehnya apabila don netamu bu selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyangkehnya kaum yang jak perlu akidah Nabi Muhammad yang asli. Jak perlu syariat Nabi. Jadi baik saya kitanya tertipu kan? Dipengut oleh gop menyenggut panjang, nam surban, hafal Quran, dan yang kajak ke imam, dia kitanya letah ada yang kasyih. Ya? Padahal iblis je hafal Quran. Iblis je baca Quran. Iblis. Kan iblis je baca Quran mak kan? Je. Gedanya terkadang latah terpesona kepada orang yang baca je sebagai baca syekh. Yang bacaan Quran kalau lagi Syekh As-Sudais Arab Saudi. Ya? Padahal pada kalon ke orang tengah orang yang tempuh-tempuh Masjidil Haram. Nah yang kejadian langian kerja bak Arab Saudi yang tempuh-tempuh Masjidil Haram, ya kena Indonesia kamu menyanggup baca pakai peci kaji ke Syekh. Jadi artinya adalah new komitmen Iskandar Muda jaga nanggro bek karu nanggro. Menyomanan selamatkan bangsa Aceh melalui akidah. Menyomanan bek netamu selain Ahli Sunnah wal Jamaah. Wal Jamaah. Selain Ahli Sunnah wal Jamaah wajib aswaja. Man yang don begah menonongku Mu'tazilah yang pulih. Khawaridnya pulih kamu nafsunya. Syiahnya pulih. Baik salah kamu dah mau tu. Dia awaknya mandung juga hafal Quran. Apabila mungkin di antara kitanya jamaah nasidro atau ayat yang katuha yang mungkin mengalami sejarah ketika senok horgonya yang pura-pura tamu Islam jak kena waceh jak pancur Aceh. Kiban cara senok horgonya jak pancur Aceh mak pakai peci. Itu sudah orangnya. Ya, nyan benih Belanda. Dia wak Belanda ya perkaru orang Aceh hanjut. Tiba hanjut malah kalau cunyak din Tidorino yang wote takalon kalau ke serbedro urang cunyak dinnya. Betul-betul terkuti oleh Belanda. Sehingga hai fikir oleh Belanda ya utus sudah senang orangnya hai kena oleh ajak pelajari orang Aceh, kuat tak orang Aceh leh. Yang pegang rakyat Aceh yang kuat pekon. Ija awak sunur orangnya. Ija sunur orangnya jak pelajari orang Aceh ternyata kekuatan kita nyo ayah kon bak senjata tapi bak fanatik kita nyo kepada ulama. Di ulama kiban ikun lah ulama A, gara-gara nyo A. Kiban ke ulama awal B, gara-gara nyo B. Dia nyo balik. Orangnya i pegah lah ulama A, gara-gara nyo B. Di ulama pegah B, gara-gara nyo A. Mari hancur negara. Maka di senok harganya dipegaklah sabah metode jak pancur Aceh di cara baca hafal Quran,
beri fatwa Quran semata-mata juga untuk menghancurkan Quran. Jadi bahasa simple katanya mana? Orang hafal Quran, orang hafal hadis jak tamong kampung terbalui macam contoh. Di kitanya kan teranggap nyan God. Benar kan? Mak kan? Orang hafal Quran God kan? Orang hafal Quran God. Orang hafal hadis God ke mana? Tapi hanya ada tepu ternyata orang yang hafal Quran nyan jak penghancur Al-Quran. Sama lagi sunnah argumen. Menyamanan takalan orang baik bak peci termasuk lon tuan baik bak peci baik sorban baik bak koko. Takalan orang bak hati dan akidah ji ahlus sunnah wal jamaah. Nah, benar yang singgung oleh Iskandar Muda Mu'tazilah. Mu'tazilahnya apa? Mu'tazilahnya yang sabi-sabi pegah hai ilun kaya karena lun bukan karena Allah. Hai lun carong karena lun belajar bukan karena Allah. Hai kalau rumah lun narayu nyan hasil usaha lun kan ada Allah jawab lun. Lun yang usaha lun yang minta peng lun buka rumah nanti kalau narayu rumah lun yang kena usaha lun ka usaha yang kata Allah jauh. Nyan akidah lagi yang punan Mu'tazilah. Sesat aku sesat. Orang sesat. Ya sesat lah katanya tak minta rezeki tak potong rumah. Lehnya tak pegahnya hantar dia kat Allah jauh. Kau sesatnya. Mu'tazilah. Yang kedua Khawarij yang disinggung oleh Iskandar Muda. Khawarijnya gimana model? Khawarijnya agak keras, radikal. Yang pegah bawa Abu Bakar mana dia? Oleh kemah yang Syiah, punya Syiah Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Aisyah kafir. Tolong. Hanya wak Syiah. Punya Khawarij yang agak radikal. Radikal mana? Yang sabi-sabi kita dengar orangnya hanya pokok maulud, hanya baca tahlil, hanya baca samadiyah, hanya bid'ah mandum. Ya. Kemudian pula hanya kitanya tak baca dalail, yang bid'ah hana masa Nabi. Kemudian hanya tak persetuju, yang adat Buddha Hindu, yang haram. Pokoknya surga atawanya kau atau adanya oleh. Kunci surga kau bawanya mandu, mana li bawa adanya. Yang punan mun lagi yang pupu disebut Khawarij. Munyamunan mak tacok kesimpulan Acehnya kathat kota Acehnya, Aceh yang adanya atau disebut orang awai Kutaraja. Kutaraja adanya mak Acehnya kala partuhtun. Berarti kalau di Indonesia adanya kaji sebuah negara yang raya. Jadi hanapu je kepulauan kesiangan. Nyo kehnyo Acehnya tanah wali Allah, tanah para alim ulama yang menjadi cikal bakal pertama penyebaran Islam ke seluruh Asia Tenggara. Ketika getanya ka Islam Jawa golong Islam. Ketika getanya ka Islam Malaka golong Islam. Ketika getanya ka Islam di daerah ujung Gede Padang golong Islam. Ketika getanya ka Islam Minangkabau golong Islam. Jadi katrib mana bumain di Acehnya ia adalah Nanggro wali Allah, nanggro para alim ulama yang katrib menganut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dino bahaya, dino na awak-awak Khawarij ya memenan ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati, hati-hatinya. Judul, mari ikut kajian ahlus sunnah wal jamaah Ustadz Abu titik-titik Tom tu. Ya, waktu kita ikut kon atta ahlus sunnah wal jamaah ini kata awaknya je. Jadi background ahlus sunnah wal jamaah tapi buat kata itu buat atta Khawarij. Nah, mana? Hati-hati nak jaga sihat anak orang ni. Nak jaga sihat anak. Jadi, di tempat paling selamat ini hana tempat lain kecuali bak dayah. Dayah yang mudah lagi ban karena Khawarij juga karena dayah. Syiah kaya pakai dayah. Mu'tazilah kaya pakai dayah. Awalnya kamu lagi ikut katanya. Ya, dia ahlus sunnah wal jamaah. Mana sih ahlus sunnah wal jamaah?
wal jamaah. Gidanya Khawarij, gidanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar awaknya menancik. Gidanya Tabukat Dayah, awaknya menancik. Jadi kalau dayah yang muda-muda lakiban, dayah yang betul-betul dayah, kalau so pimpinan punah hubungan ilmu jihba Abu yang Mudawali, menyona yang kenyan dayah yang betul. Harus tacuk sikap nunggu menyohana rendah hudanya anak umi gidanya. Mungkin gidanya katuhalah. Anak triple hudai. Mana umi gidanya tengok melanjutkan perjuangan gidanya. Okeylah anak gidanya memantau Ahlus Sunnah. Mau nak kasih cok Syiah habis. Tamai itu. Nah, nyo tapukung. Yang pertama pesan Iskandar Muda, ulang tu. Pesan Iskandar Muda dan hendaklah menjaga agama Islam syariat Rasulullah supaya jangan masuk Mu'tazilah, Khawarij, ini bahasanya Wahabi, Rafidi, Syiah. Hanya yang pegang tu rumah, yang tahu pegang ku Habibie kon, yaitu Raja Al-Imam Al-Adil Sultan Sulaiman Iskandar Muda. Jadi hayu raja katanya kan? Kang, ini kan kang empat kan? Kang form kan? Alhamdulillah. Dino tak baca pesan yang kedua. Kata budanya betul tak dia. Yang penting ilmu mengatau tamai tapu rumah. Menyebut lejum put je. Hanya anak hiramu kan? Kang aku. Yang kedua. Pesan Iskandar Muda. Akidah resmi dalam undang-undang kerajaan Aceh Darussalam. Lalu baca apa? Nyalo baca. Nyalo pesan Iskandar Muda. Syahdan. Sebermula maka ketahui olehmu hai Talib, sang penuntut, bahwasanya fasal bab menyatakan tarafnya susunan kedudukan pangkatnya dan jabatan masing-masing, yaitu Konun Alam Al-Asyi Aceh Darussalam. Ya, yaitu pertama, Sultan Al-Imam Al-Adil, pejabat negeri tertinggi Aceh. Maka ini tunduk ia ke bawah konun, yaitu Undang-Undang Hukum Negeri Aceh, seperti yang telah termaktub tertulis dalam Konun Mukuta Alam, yakni Konun Al-Asyi Darussalam, yang Ahlu Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan demikianlah juga jika Rais Jumhuriyah kepadanya juga. Kah, Dino dan jelaskan maksud yang disampaikan oleh Iskandar Mudanya. Maksud yang disampaikan oleh Iskandar Muda, so mantong pimpinan raya yang nak di Aceh. Terserah soalnya. Pu raja, pu gubernur, terserah. Yang pimpinan raya. So mantong yang kepimpinan raya di Aceh wajib berada di bawah Konun Al-Asyi. Atau bahasa katanya wajib di bawah undang-undang Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ayo. Mudah-mudahan. Dan pemimpinan tertinggi itu wajib berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andai na pejabat dengarnya, na dengar tiat. Baik na dengar habalun. Lun hanya menyampaikan. Ini langsung dari Iskandar Muda. Menyohana terpupuk lagi yang kalau dinasihatkan oleh Iskandar Muda, hana pu harap Acehnya dengku damai. Hana pu harap. Murbe-rube gedanya kat ajak studi banding ya boh-boh peng. Hana damai Acehnya. Kecuali wajib gedanya puawa bak atau yang kali disampaikan Iskandar Muda. Punya wajib setiap panglima tertinggi, jabatan tertinggi Aceh, wajib di bawah Konun Al-Asyi. Nah, punya awal mak, punya gedanya orang Indonesia, yaitu di bawah Undang-Undang 1945. Punya masa Iskandar Muda, undang-undangnya disebut Konun Al-Asyi. Nah, yang ingat ya, betul untuk anak anak orang ni, bahawa memang hayu tat Aceh gedanya awal ni. Dia dengar tiat bahawa Iskandar Muda mana-mana hana pegah tu. Jadi undang-undang gedanya awal adalah Konun Al-Asyi. Pu asal lang Konun Al-Asyi hana lain. Asal Konun Al-Asyi Allah, Rasulullah, ulama. Leboh. Ya, Konun Al-Asyi. Tak menyomenan wajib bagi mandum pemimpin nangronyo Acehnya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Menyana orang tanya, dengku Ahlus Sunnah wal Jamaahnya pulai. Lu hana mufhum. Yang pasti Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bersumber Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Karena lawitnya na orang memenan Ahlus Sunnah waktu tatanya don bak dalil pu pakai kamu dua saja Quran hadis. Yang kau Ahlus Sunnah. Nyan kon Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong pantau siat. Karena nyan benih-benih kesesatan yang akan terjadi di Aceh. Kita ni kurang peka yang lagi-lagi. Peka katanya bak sabar saja. Peng. Punya peng gaduh peka kan? Wah peng lo 200 rupiah. Nyan peka lagi orang punya bak peng gaduh. Tapi menyebab akidah gaduh bak anu kenapa peka? Yang penting je nak hafid Quran. Tahu tak? Yang penting je kajak but. Padahal jabut bak ke tempat lain. Kai paju hotago hanali atau ada paju. Nya mak. Nyo be bengai hello nyo. Monyo mohon protes kedih langsung bak Raja Aro dah. Iskandar Muda. Teguh mana nungku ne sebut nyan yang repegahnya halaman padu. Ne sebut sit. Ne cok ne blok kitab Qanun Muqta Alam buka bab yang kedua nombor ilai halaman 16. Lengkap belum sebut. Ya, yang kamu faham? Kamu faham kan? Bahwa nasihat Iskandar Muda so mantong pimpinan, pu kepala dinas, pu kepala bahagian, pu hana kepala terserah ju harus berada di bawah undang-undang Qanun Al-Asi. Menyana urun tanya punya Qanun Al-Asi, Qanun yang berisi 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma'nya pula aku. Ijma'nya put madhab. Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, hanya ijma'. Ladu lawiknya nasi urang nak pakai ijma'. Contoh, na salah satu ustaz jak ceramah bak Rumah Sakit Zainal Abidin. Karena fatwa bahawa urang yang hana semayang hana wajib qada. Ya, urang tinggal semayang, urang hantam semayang, kata ubat, maka fatwa je hana payah qada, hana payah gantung. Lun buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ternyata sembahyang yang tinggal pun mazhab wajib dan tahu. Wajib pakai mazhab pun pun mazhab wajib dan tahu. Pun mazhab pakai. Mana mak dia bangan dan fikir musuh mana? Dia tanya rapatnya, dia menasah terbalu. Mandu mufakat bahawa maulid akan terbuat 12 Rabiul Awal. Kamu nak? Terus si orang, gedenya kan ramai yo. Kedua orang dekat begah ju non di majlisnya 50 ro ju duduk sama-sama saja nanya itu. Mandu mufakat bagi kecil mufakat, kuimu mufakat, mandu mufakat Rabiul 12 Rabiul Awal maulid Nabi. Terus si orang, lah mufakat. Menyalun 10 Rabiul Awal betul. Manso je yang kena kau fakat mandum di sirau. Dalam hukum tetap yang dimenangi yang ramai. Menang ke salah sirau ustaz yang lon-kalon bak YouTube yang natom terbut bak Zainal Abidin. Ka dipegah nangku urang yang hana semayang, di urang yang hana tom semayang awal, nyan hana payah qada li. Nyan mazhab pu pakai. Sedangkan Hanafi wajib qada. Sedangkan Maliki wajib qada. Sedangkan Syafi'i wajib qada. Sedangkan Hambali wajib qada. Mamunya kaput mazhab wajib qada, jih mazhab pu pakai. Menyo lagi kan uring-uring yang lagi ke yang sabi sebut kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah wadai danyo. Pu dalil Quran mu hadis. Ijma' ana pakai. Hanya kau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah kan aku kah? Ya, benar. Atai long pegahnya dan kalau langsung bak media, kalau langsung di lapangan. Dan memang kondisi hancur hak kedai di Acehnya. Mandum laju, hancurlah akidah, hancur dalam ekonomi, hancur kedai persaudaraan. Mandum-mandumnya karena kita hanya tak ikut le ada yang kali disampaikan Raja Iskandar Muda. Hana pura gule Raja Iskandar Muda. Karena agaknya ada siro raja yang kalau nama Acehnya sebagai nanggo Islam terkuat nama iput di dunia. Hana pun main ku. Ya, man. Kecuali tak ikut orang hana
Hana malim tu pun ikut je. Mana tidur urung malim. Raja Iskandar Muda nyan ulama. Ulama ko raja nya nawai. Cuman mufakat raja. Kiban, tangkai Iskandar Muda. Tuku Ismail, Tuku Sulaiman, jud, angkat. Karena syarat kerajaan Aceh wajib malim. Jadi be mengaku roh hai lu raja apa? Nama malim. Hana, berarti be mengaku roh raja. Ya, alhamdulillah ternyata hayutat malamnya gedanya merumpuk langsung tak dengar wasit Iskandar nan asli punya Tengku Sulaiman. Yang je nak bawa anak tengok cucuk punya kalau anak buh Tengku Sulaiman je ikut Iskandar Muda. Ya kan? Man baik bos Iskandar Muda mereka Tuhan kan mungkin muda le kayak Iskandar tua. Ya. Tengku Sulaiman. Kafum kan? Nah, wasit Iskandar Muda yang pertama kalau Tuan sampaikan, wasit Iskandar Muda yang kedua kalau Tuan sampaikan. Nanti lo beri kesimpulan. Dari macam ulai dah jom. Tuku ulang tengok tu, apa ada yang form kibai pegah. Nanti lo ulang. Waktu ni tutup kajian. Yang terakhir, yang ketiga. Judul ni ciri-ciri pejabat Aceh yang zalim menurut Sultan Iskandar Muda. Jadi lun teringat bak sabah huro, bak sabah malam lun tuan semua buat kitab. Nasira urang pijut benar kan? Ya tanya lun. Ya tanya bak lun tuan pertanyaan. Abuya ana jelaskan riat so pejabat-pejabat Aceh yang zalim. Kiban hiji benar. Yang zalimnya berarti yang jahat kepada rakyat, yang hana pro kepada agama. Thonya. Maka lun jawab dengan jawaban Iskandar Muda. Kau jawaban lun tuan. Hanya dia dengar bergerak dan simak. So, pejabat-pejabat yang jahat terhadap rakyat dan yang hana pro kepada agama. Pertama, Iskandar Muda menjawab. Adapun tanda-tanda yang pertama sidro pejabat Aceh yang hana pro kepada agama dan zalim kepada rakyat adalah jahil perbuatannya. Jahil menyoba bahasa dengan orang awam, bodoh. Apa bodohnya? Bahlul. Bahlul apa? Tolol. Itu yang letak makna. Ya. Bodoh terhadap perbuatannya. Di rakyat ke habis miskin, dia hanya teror. Itu kan bodoh. Rakyat ke habis rakyat kan, jino ke menghejak sekolah hanaping. Haji lele jak. Tadi banding Amerika, Inggris, Eropah, Perancis. Kalau Mesir, Arab Saudi nak ajak umrah yang ajak selfie macam ni walau. Ya. Nah lagi yang pejabat baik bengih kalau nuku nyo atas Iskandar Muda menyumbang bengih baik raja dah. Menyumbang ciri-ciri pertama pejabat Aceh yang dia zalim kepada rakyat, yang hana pro atau yang hana dukung agama Allah, pertama jahil perbuatannya. Bodoh hanya tepu sapu yang kali sebut. Ya, boleh. Satu. Yang kedua, Raja Iskandar Muda mengatakan di pejabatnya nasifut fasik. Fasiknya menyimpang dari Allah. Menyimpang dari Allah. Menyimpang gimana? Hanya perempuan sapu bahawa kehancuran agama di Aceh keparah tat nangku. Ini lagi biasa tu. Yang fasik urungian. Contoh le padu waktu tanya ajak di atas jalan. Mak kan? Dia jawab untuk tanya dia jawab berjujur. Ramai orang pacaran di atas jalan kan? Ya. Ya kah? Nanti kalau ni lagi-laginya aku hanya perempuan pemerintah. Untung Allah bengih tsunami tengok tu lagi cepat kirim. Nak muhut dalam ke sama-sama. Kiban dalam ke ubuk je masih ubik galak. Nah benar. Yang lagi-lagi hana peka pemerintah. Maka Iskandar Muda berkata, kalian yang pejabat yang hana dukung agama Allah. Kiban pejabatnya nasifut fasik. Fasik menyimpang dari Allah. Dan daif
Dhaifnya bahasa Islam muda, punya bahasa dia lemah iman. Hana kuat iman. Punya katruk masa harus bela agama Allah ketika nak urang mahina agama adanya. Kan lemah laju. Kayak pegah ayat baik lon, lain dah. Yang contoh Macron kan? Kasus Macron yang Perancis ah. Perancis ah. Nanti ingat mak berita Macron dia hina Nabi Muhammadnya kan lagi sama ipoget kartun Nabi Muhammad ipuduk bom di atasnya. Kayak pugah teroris. Cuman sikap pemerintah. Yang Nabi dihina ya. Menyuhana sikap berarti Iskandar Muda menjawab nyan adalah pejabat lemah iman. Maka hana pu pilih lagi. Nyo kesedaran dia nyo tengok nyo pilih lom. Pilih. Ya ba? Kalau pejabat. Mak nyo betul nak tengok nyo pilih. Nyo katruk lom masa-masa apa dah? Istilahnya. Menyokan masa pemilihan legislatif. Nak ingat mak nak kalau karakter-karakter wajah pertama na jahil but. Atau ji perbuatan ji na jahil, na bodoh. Hana. Yang kedua, na fasik, na bela agama Allah. Ya benar cara juga nyo pesan kamu dah. Ya. Yang kelima, bahawa ciri-ciri pejabat Aceh yang zalim menurut Iskandar Muda adalah asi, yang bahasa Islam muda. Asinya artinya adalah orang yang pubut maksud kepada Allah dan zalim kepada hukum Allah. Yang pubut maksud yang kiban model tengah azan ijih lagi biasa. Ya, rakyat tengah susah lagi biasa. Di rakyat main judi chip ana piuh-piuh ijih lagi biasa benar. Rakyat tengah mangat main batik kaji ke adat buat warung kopi main batik ijih lagi biasa. Rakyat pacaran di atas jalan hai fikir sapu ijih pi lagi biasa. Ya, pulang kejadian. Rakyat hana sembahyang tengah azan tengah duduk warung kopi di pejabatnya lewat nentang hana tegur sapu ijih lagi biasa. Yang mandum yang lagi-lagi yang sifat disebut asi. Orang yang hana perumun bahwa Allah yang berbuat kemaksiatan. Pulang kemaksiatan, pejabat-pejabat menyokala peng, pandai nalom, boh laju peng, jak laju medan, yang terjadilah sesuatu yang terjadi. Ya, asi berbuat maksud bahwa Allah, termasuk pejabat yang hantar tekan gedanya kalon bak menasah semayang, hasinya. Biasanya menyokap pilek yang 12 sekalonnya sabi lam nasah. Ya lam nasah duduk tajang dia kan. Tanya tu berapa masyarakat tu balui. Kami ingin beri bantuan. Ya mana? Baik bengah kelun mak, baik bengah kelun ayah. Nyo mandum jamaah online baik bengah kelun tuan. Karena nyo adalah wasit raja kita nyo mandum. Nama ikut. Punya nama baik salah kelun. Salah bak Raja Islam Muda. Atau Raja Islam Mudanya juga salah juga orang alim yang mufaham Quran, mufaham hadis yang jid kerah raja. Yang keempat, ciri-ciri pejabat Aceh yang zalim menurut Iskandar Muda adalah beramal dan amalnya dalam maksiat. Ada yang dipuput oleh rajanya atau oleh pejabat Acehnya dalam maksiat. Riba dilegalkan. Hak persen dilegalkan. Nah, nyanyi maksud nah. Nyanyi buat maksud para pejabat-pejabat. Menyona lagi yang baik dipilih dia. Menyodeh lagi ke mata dia. Yang kenyan pejabat yang hana pro atau yang hana bela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan benar, ada yang kader lagi yang puan yang fikir lewatnya leh. Ilu nak fikir mana masa Umar bin Khattab. Macam ni kalau le Umar bin Khattab. Ilu cerita baca. Ketika Abu Bakar Hanali, Abu Bakar As-Siddiq, jadi sahabat-sahabat mandum duduk dalam sebuah majlis. Rapat untuk tacuk so penggantau daripada Abu Bakar. Rapat mandum sahabatnya.
Du Umar bin Khattab, du Utsman bin Affan, du Ali bin Abi Talib dan mandum sahabat du. Rapat nyo so dah pilih lah yo. Nyo Abu Bakar kah Ali. So dah pilih. Maka na urang yang mengajukan menyo menang menau. Gitanyo tak pilih Umar mentau. Dibalah julai Umar boleh. Lon hai juga pimpinan lain mentau. Na yang mengusulkan Utsman. Menang si Utsman. Lon lagi Umar sih. Pilih lain mentau. Han sanggup lo jaga nanggronyo apabila lo jadi kepimpinan. Jadi orang awal ketika saling memilih, mereka saling menolak. Beda kan? Punya orangnya saling mencari. Kan beda. Punya orang awal ketika dipilih yang saling menolak. Takkan saling menolak? Tengok tanggungjawab buat Allah je kepimpinan. Sehingga buat sebuah masa Umar bin Khattab je ke sirah khalifah. Karena cerita Umar bin Khattab ya turun malam-malam ya kalau rakyat. Dah dengar mak cerita? Nah kan? Pakan menang karena Umar bin Khattab katro isu. Karena urung pegah-pegah Umarnya hana adil, Umarnya urung zalim. Goknya ni otak punya katro haba lagi. Maka jak kontrol rakyat tengah malam, jak pakai baju biasa, kon baju presiden. Lagi biasa baju. Jak kontrol. Tu betul urang-urangnya jak pegah handonnya urang hana adil. Sehingga ketika jak lah tengah kampungnya, sebuah rumah yang tengah malam mentang hudip lampu panyotnya. Nyo batina masalahnya lah hati Umar. Maka urang kabeh tengah di rumahnya mentang hudip lampu. Kemudian Umar yang dengan gaya goyang, pakai baju biasa. Kemudian dengarlah apa yang terjadi. Dialoglah antara ibu yang dalam rumahnya tengah tagun. Trip tak ipre kalau le Umar. Nyupui tagun dari ibunya. Karena ceritanya kan. Sehingga anaknya mau ya laki ibu. Mak pu kasiap. Belum kata tak bukan lain anaknya. Nepre siat. Anak nyot tak bacuk tuk. Bacuk tuk karena makanan. Di Umar kalau nak tingkap kan. Benar cik. Trip tak yang tagun. Hana tak siap. Ceritanya kan terkenal ceritanya. Maka singkat cerita, jaklah Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Tiba anak muda, ini punya Umar bin Khattab. Presiden Nangrong. Atau Sultan, punya bahasa kerajaan. Atau Khalifah. Hai turi ibunya Umar bin Khattab. Tiba anak muda, mana mak laki mak ahlung kena tanya. Dia benarkan dan kalau anak midrana habis mau jak laki ibu, jak laki makanan. Dan ran pakan tagun-tagun hanya siap-siap pu makanan yang ran tagunnya. Pu makanan yang ran masaknya. Maka curhatlah ibu yang mana, wahai anak muda yang tua. Dia dengar sihat memang Umar yang zalim. Kamu miskin tak hana peng. Cina kalau sihat nyopu asonya bate kon makanan. Ni kalau sihat nyu bate kon makanan. Dan pakai lun tabe lagi nyo lun bubut agar anak lun bah tengen anak lun baik laki boleh. Maka lun pulele anak lun lun tagun-tagun lagi nya. Mandum anak lun hai anak muda. De mandum laki makanan. Maka mau hanapen. Ni dengar lagi Umar bin Khattab. Oh, mai klik Umar bin Khattab mak. Kon pimpinan, menau. Si dua pemimpin lagi Umar na lagi. Kanale no kajaru kanale. Di mall Umar bin Khattab jak buru-buru kedai jak bak gudang pemerintahan. Kebetulan gonya najudan ni ikut. Flu Umar bin Khattab jak cok gandum, jak cok punya bahasa dia, jak cok bruh, jak cok pade. Awal kan di Arab Saudi kan ada pade. Gandum, roti, cok ulah. Bahkan dalam riwayat dibuat oleh Umarnya tiro ibuut. Berat hatnya. Mandum makanan tiro ibuat oleh Umar bin Khattab. Dibugah oleh ajudan Umar. Bah kelen mentang buut. Dan jalan dan jak mentang anak pulih. Bah lun buut mentang Umar. Hai. Dengar dia. Anda nyo lunjuk bak drone. Singgo hitanya oleh Allah. Nak berani tanggungjawab dosa lun.
Punya berani cok je mendung. Tengap ajudan Umar bin Khattab yang berkata pun. Punya menan bahlen cok je mendung, bahlen olah gerau. Dan jam tahun ikut dan. Ya juga. Maka truk baru mau ibunya, dia ni mudanya ni kira oleh maknya dan niat adalah Umar bin Khattab, hijau. Ya, hijau gandum, dia tak hijau gandum. Roti, makanan, pokoknya mandu makanan hijau. Maka imolah ibunya terima ngasih bak anak muda terima ngasih tak. Kalau hijau baklun makanan, alhamdulillah mudah-mudahan Allah hijau berkah ba'ron hai anak muda, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada roh hai anak muda. Dia tolong titipkan salam lun tuan kepada Umar bin Khattab punya merempok. Baik lagi nyan buatnya kepada kamu. Zalim tak buatnya kepada kamu. Itu punya Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab berkata, hai mak, hai ibu. Yang ditanya pegah habar dari monokon yang nyo lun Umar bin Khattab. Terkejut ibunya sujud ila ke Umar bin Khattab. Takut dicambuk. Sujud. Ibu oleh Umar bin Khattab baik lagi kan. Itu orang biasa saja. Ya, kamu nak. Cerita yang lagi nyawa mak, kisah yang lagi nyawa ayah, hana le bak masalah lagi. Hana le. Maka apabila nanggro katanya dipimpin lagi Umar bin Khattab, niscaya nanggronyo hana le urun miskin, hana le urun main chip, hana le urun jak main judi, hana le urun jak pelale-lale draw urun kopi punya kasan. Hana le urang yang hana semayang, hana le urang jak boboh hotel bubuk masjid atas jalan. Tapi pakonnya terjadi karena hana pimpinan yang tahu dengan Allah. Makanya hancur mendung ekonomi dia hancur, mendung hancur. Makanya Allah nak puduh kekayaan Aceh siat sagai lain yang gadoh ju. Meh yang na di Kurung Tabe. Puduh siat situ. Habis ni mana dia? Batancin. Puduh batancin nah. Nama 6 bulan. Dipuduh oleh Allah kekayaan Aceh. Lain tarik juga oleh Allah. Karena Allah tu purung Acehnya punya katrok kena bah kekayaan hanya fikir tentang Allah. Dia cabutlah. Ya, minyak yang nak diluk semua ni. Ini kerap habis ha. Siap sagai. Brunei Darussalam tetap mengalir laju. Cok deh lom. Dikira nyo mana siap am dah. Deh gas yang nak diluk semua gadah juga nak. Yang pun makna lain benar lagi. Berarti Allah tengah-tengah nepres kita nyo. So pimpinan yang betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan-kawan, menyomenan ñu tolong saya urung daya turun long bak dunia politik. Karena ilmu tetap bak urung daya hino ilmu agama. Jadi baiknya tu alah baik-baik nunggu politiknya meno jahat. Meno lagi yang tapi tu kai cok lewatnya. Hancur nangrau. Pakai nangrau yang hancur karena hanya pimpin urung daya. Padahal urung daya Hawaii Abu almarhum Abu Yang Muhyiddin dalam DPR RI. Almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi pakai partai parti. Almarhum Abuya Jamaluddin Wali PKB. Ya. Mandung politik. Tapi ketika urungnya tamu politik berubah warna menjadi agamis. Religius. Kemana? Menyuhana datang mau kena hancur je. Di awaknya maka ke hancur dah nyawa juga nanti. Ya, nya perjuangan dia ke bagi urang-urang Dayak. Ya, kan ku. Yang kelima, bahawa ciri-ciri pejabat Aceh yang zalim menurut Imam Al-Adil Sultan Iskandar Muda adalah menurut kehendak hawa nafsu syaitan. Nah, ciri pejabat Aceh yang hana bela agama Allah tanda ni ini sabi dengan syaitan. Syaitan yang pun, syaitannya dia tabuh makna je lah oleh uri hana galak ke agama je. Nah, ini syaitan mendung. Ya kah? Nah, ini syaitan mendung. Pokoknya uri hana bela agama syaitan. Yang menyona pejabat lagi, yang kena syaitan. Yang hana pun ikut. Dia tak ikut aku, dosa dah. Tengok tanya kepada Allah. Dia tanya oleh Allah. Nasiru hamba lu memang agak palih baca. Pakau nak pilih je. Nah, tu mana jawab? Hana lu pahami aku. Tiba hana pahami naik aku habis tu balu yang pegah kan. Kalau sampaikan. Kemudian tinggal Allah nak hoilun, kena oleh Habibi. Nah betul? Kalau lu sampaikan ya Allah atas yang muda.
Kah, menyomunan tengku sekalian, mama sekalian, tengok hotel musim pilek, nyo ingat atas sekarang muda. Baik pilih pejabat yang jahil perbuatannya, yang fasik, yang urung pegat maksiat, yang hana tongak Allah, yang urung beramal dalam kemaksiatan, yang kelima, menurut kehendak hawa nafsu syaitan, yang terakhir, hanya berharap selamat dunia saja, tidak mau mengharap akhirat. Ciri-ciri pejabat zalim adalah selamat di dunia. Jak minta selamat dunia, tapi hai yak minta selamat akhirat. Akibat contoh selamat dunia, pokok je ilun hana kena hukuman. Korupsi laju-laju. Pokok je ilun hana kena hukuman oleh negara. Pokok je ilun tuan jak cok pen negara, inti je ilun kelola-kelola, ilun olah-olah hana kena. Padahal ada yang lagi yang menduga dicatat oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban di yaumul mahsyar. Orang yang lagi adalah orang yang menurut sekarang muda pejabat-pejabat yang zalim, yang minta selamat dunia tapi hanya fikir selamat akhirat. Dah, kaji tu kena lah. Ya, kapah tujung dah jawab. Jadi jamaah dirahmati Allah. Jadi lumbuh kesimpulan. Lainnya kunyo leboh wasit sekadar muda. Yang pertama, lu simpulkan, nejagalah akidah gadanya resmi, akidah ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber Quran, hadis, ijma' qiyas. Kabeh. Yang kedua, wasit Iskandar Muda, mandum pejabat Aceh. So mantong yang tertinggi yang menjabat Aceh wajib berada pada Qanun al-Asy. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang kedua, wajib berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang wasit yang kedua. Wasit yang kelima, ciri-ciri pejabat-pejabat Aceh yang zalim, yang hana bela agama Allah, namboh, yaitu jahil perbuatannya, fasik, asi, urung berbuat maksiat, beramal dalam maksiat. Yang kelima, menurut kehendak hawa nafsu syaitan. Yang keenam adalah jak minta selamat dunia sagai, selamat akhirat hana. Kah lentuk menyomenan jamaah dirahmatillah Allah, baik yang online atau non online. Maka ingatlah oleh Tuan Mandum, hai bangsa Aceh, hai rakyat Aceh, nyo kenyo wasit tido raja gedanyo, Raja Iskandar Muda. Maka posisi lentuan Tengku Habibinyo hanya menyampaikan saja. Kolon jak peraturan, kolon jak beri nasihat ke ron, kolon jak pengganggu kehidupan ron, tapi lun hanya sampaikan wasit Iskandar Muda. Nak dengar, nak mohon dengar dak coknya, silakan. Menyuhana, wallahu alam. Ya, kawih tu nak apa nya? Hana. Nampak online hana atau pak jamaah ibu-ibu. Malamnya agak turun masuk manjaramahnya. Hana, ibu-ibu hana. Menyuhana kajet tahu tu. Ya. Tak kajet hana. Gimana? Ya. Jadi mengenai takdir Allah, apakah takdir Allah nyanjut mengubah dengan ikhtiar gedenya? Atau apakah takdir Allah nyanjut diubah menyoka sesuatu yang ka terjadi? Allah kan nyanjut takdir bagadanya. Mana? Bahwa umur danyo 60 tahun akan meninggal, atau umur danyo 70 tahun akan meninggal. Ini kan takdir. Jadi pertanyaannya adalah, apakah jud Allah merubah dong? Yang kali diputuskan oleh Allah umur orang, kira orang meninggal 80 atau 70 tahun. Nah, jawabannya adalah bisa dan sangat bisa. Bisa dan sangat bisa. Allah yang pembuat takdir, maka juga Allah bisa merubah takdir. Yang jawaban pertama. Jawaban kedua, dengan sikap gedenya deku, nak mengubah takdir Allah. Sikap lun. Untuk contoh, Allah akan mentakdirkan gedenya hana anu. Atau Allah akan mentakdirkan gedenya bahwa gedenya sakit tapi hana pulih lagi. Kemudian gedenya terpubut dalam doa laju-laju buat Allah. Habis-habis tamu doa, ya Allah ni beri lun ana, ya Allah walaupun lun memang kan letak penyakit, ni pulih lun tuan. Doanya
pertanyaan ni, apakah doanya akan bisa merubah takdir? Maka jawabannya juga bisa. Jadi simple ni menang-menang. Allah yang pegat takdir, maka juga Allah bisa merubah takdir. Jadi terserah je lagi Nabi Isa. Nabi Isa yang kerap anak-anak ya. Umur 80 tahun anak-anak. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim umur 80 tahun menghadap je anak-anak. Sehingga pegah le urina ngoknya kajelah hai Nabi Ibrahim. Abang ni kawin lain mentang. Mungkin nani hana jawaban Nabi Ibrahim hana pun nyok takdir Allah. Tapi ternyata umur 80 tahun di inonggoknya juga umur karab katuha dah buka hajumnan munyo bahasa uronyo cahna mungkin le hamil. Maunya Allah kamu takdir. Benar? Sehingga lahirlah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Jadi takdir bisa diubah. Benar? Nilai nah. Kaji. Kaji itu kena apa? Ya, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyo khusus yang agam, nyo inong hana. Apabila menghadana hendak dengar lebih lelong wasit iskandar muda, nejak bak kamu tip urut Sabtu, bak makam iskandar muda, kamu nak semebut kitab iskandar muda. Nyo wasit yang lu bacanya hanya lebo saja. Lu tak mentong yang kamu baca bak konum kutala. Inan mandu mata iskandar muda. Mak kamu urinong iban aku sementaranya kamu nak buka urinong le. Hanya uragam. Ya, kaji tu kena lewat. Ya, poh paduk, poh semua sipluh yang mohon najak. Pat tengku bak makam Iskandar Muda. Nah urang Aceh hotel Lumpugah menan pak makam Iskandar Muda. Padahal tinggal tong Iskandar Muda. Lah tilo mak Malaysia lagu urang Aceh depan makam Iskandar Muda. Samping pendopo gubernur yang tempat penginapan pendopo gubernur ya di mana di Museum Aceh. Samping konya. Menyuhana tinggal nejak mentang juga dari kedai bandar Aceh ke arah Perut Masjid Raya itu tanya mbak uru-urunya makan mana dapat bang ada. Punya nama kan. Ya mana? Kau betul tamu tu kah tamu mbak pendopo gubernur. Ya tanya mbak gubernur makan mana pun dapat. Kau punya tamu pendopo gubernur, dek tanya mentang nama meja proposal tu boh. Mungkin dia ampuh je proposalnya. Tadi mana apa? Ya, jadi jamaah dirahmati Allah, lu ulang tiga tu, donah mendum, nyo konbut bak lun. Tapi donah tengah but bak Raja Iskandar Muda. Ingat mak, raja sebenarnya kor raja tagai, tapi goknya juga fidro ulama. Iskandar Muda juga jut temebut kitab kuning jut bak punya. Jadi betul lah lagi kiranya orangnya raja hani temebut. Oh kan. Iskandar Mudanya walaupun raja menyertai baca kitab yang nah je tumbuknya. Kitab dayahnya je tumbuknya. Karena aturan kerajaan Aceh, thomatan je kerajaan Aceh wajib alim. Yang nama alim pun. Apa? Demikianlah kajian dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Tuhan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم